bus tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Sementara yang kita lakukan adalah yang pertama kita melakukan TKP, kemudian mengevakuasi korban bersama dengan petugas jasa marga, dan alhamdulillah untuk sekarang TKP sudah aman dan sudah bisa dilintasi. Dan yang kita lakukan sekarang adalah melakukan pendataan terhadap 22 penumpang yang kita dapatkan informasinya, dan sementara kita masih mencocokkan antara kartu tanda pengenal yang ada di masing-masing orang dan keterangan-keterangan penumpang yang masih hidup. Sementara kami dapat informasikan bahwa kecelakaan ini mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 7 orang luka ringan, termasuk supir. Supir sudah kita amankan di Polres Purwakarta dan kita akan mengambil keterangan. Kemudian besok pagi kami akan melaksanakan olah TKP untuk memastikan kecepatan pengemudi pada saat melintas di jalur tersebut sebelum terjadi kecelakaan. Dugaan sementara apa dan yang dia ada supir ngantuk atau gimana atau kurang hati-hati? Kita sementara mendapatkan data bahwa supir sudah memiliki SIM B2 umum. Kemudian informasi dari penumpang yang kita dapatkan adalah pada saat sebelum memasuki tikungan, kecepatan bus masih dalam kondisi tinggi. Dan di TKP kita juga menemukan jejak rem, dan tentunya kita harus melakukan olah TKP kembali untuk memastikan berapa kecepatan kendaraan sebelum sampai di tikungan. Ya, kemarin kan ini supir ada 2. Apakah ini supir setelah melakukan perjalanan berapa lama sih? Mengingat perjalanan dari Jogja itu setengah 6. Baik, hal tersebut masih dalam penyidikan pihak polisian. Nantinya tentunya akan kita pergunakan sebagai pertimbangan dalam rangka pengiriman berkas ke jaksa. Oke. Untuk identifikasi korban saat ini sudah berapa orang yang sudah teridentifikasi? Sementara yang kita pastikan dari 8 orang yang meninggal, sudah 6 yang kita pastikan datanya. Namun masih ada 2 yang tidak kita temukan kartu tanda pengenal. Kita akan menggunakan alat khusus yang digunakan untuk nanti mendeteksi ataupun melihat dari sidik jari, sehingga kita bisa memastikan korban atas nama siapa. Apakah ada korban anak-anak? Ada. Berapa jumlahnya komandan? Korban anak-anak 1 Meninggal dunia? yang meninggal dunia. Sudah teridentifikasi? Sudah. Berdasarkan dari penumpang lain yang kebetulan bersama anak tersebut. Usianya berapa, Anda? 7 tahun. Berdasarkan keterangan dari pengelola bus itu kan data 20 orang. Apakah 2 tambahan itu merupakan anak-anak? Bukan. 2 itu sebenarnya tidak terdata di tiket ya. Ada kelalaian? Belum. Ada kelalaian dari pengemudi, komandan? Sudah pasti. Berarti penyebabnya kelalaian pengemudi. Sementara seluruh proses penyidikan akan tetap kita lakukan. Kita akan melakukan olah TKP, kemudian kita akan menemukan alat-alat bukti nantinya, dan tentunya dari situ baru bisa disimpulkan penyebab utama dari terjadinya kecelakaan. Sementara dari faktor cuaca aman, dari faktor jalan aman, dari faktor lingkungan aman. Kemungkinan kita lihat lagi apakah dari faktor kendaraan atau dari faktor COVID. Untuk olah TKP sendiri akan dilakukan kapan, komandan? Kapan-kapan. Besok pagi. Besok pagi. Saya belum tahu misalnya sudah. Siap. Baik, Tribuners, dapat saya laporkan bahwa tadi sore Pagi kan udah tadi. pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol Cikopo Palimanan, tepatnya di interchange kilometer 72 exit tol Cikopo, di mana kecelakaan itu melibatkan sebuah bus PO Handoyono yang terguling ya, Tribuners. Mungkin untuk berita selengkapnya akan disampaikan di website Tribun Jabar. Tadi saya dan Jokowi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.